Fox allegedly claims Combs was responsible for his mysterious hospitalization in 2023. Selamat datang di Watchmojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas perkembangan terkini dari Sean Diddy Combs terhadap masalah hukum yang menimpanya. Hati-hati, informasi berikut ini mungkin cukup mengganggu. There's also this concern that he might be trying to influence the jury pool via social media even while he's behind bars. Tuduhan menggantung seorang wanita di balkon. Diddy is facing another alleged abuse lawsuit, and this is with a woman claiming he dangled her over the edge of a balcony 17 stories off the ground. Seorang perancang busana, Brianna Bana Bonggelan, adalah nama terbaru dari daftar korban yang menggugat Sean Diddy Combs. Dalam berkas pengadilan sebanyak 17 halaman ini, Bonggelan menuduh sang mogul musik tersebut melakukan pelecehan seksual, penahanan paksa, dan kekerasan psikis. Inti dari tuntutan tersebut adalah sebuah insiden yang terjadi pada September 2016. Diduga, Diddy menggantung Bonggelan di tepi balkon lantai 17 apartemen kekasihnya saat itu, Casey Ventura. Menurut laporan, Diddy memasuki apartemen pada larut malam dan tanpa basa-basi melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Bonggelan. Ketika dia mencoba melawan, sang rapper langsung menggantungnya di tepi balkon sebelum membanting Bonggelan ke patio furnitur hingga sebuah meja. Eventually, Bonggelan claims that Diddy pulled her back up on the balcony before she says he slammed her into some patio furniture, which included a table. Dia sekarang menuntut ganti rugi sebesar $10 juta atas cedera hingga gangguan psikologis yang dialaminya. Because he was like saying, "Yo, don't you understand what you did? You know what you did?" Bonggelan juga mengklaim pernah menyaksikan insiden kekerasan antara Combs dan Casey temannya yang kemudian menjelaskan lebih jauh tentang gejolak hubungan Diddy dan Ventura. Juga mengatakan bahwa Combs sering menyinggung tentang perusakan mobil Kid Cudi untuk mengancam Ventura. In 2012, Cassie alleges that Combs was so enraged over her dating Cudi that he blew up Cudi's car. Through a spokesperson, the rapper, born Scott Mescudi, told the New York Times, quote, "This is all true." Tim kuasa hukum Diddy menyangkal semua tuduhan dan menyatakan keyakinannya untuk menang di proses persidangan dengan mengatakan, dalam tanda kutip, kebenaran akan terungkap, tuntutan terhadap Mr. Combs tidaklah berdasar. Jaminan untuk Diddy ditolak 3 kali. We have breaking news right now on ABC News Live. A judge has denied bail for Sean Diddy Combs. Usut punya usut, Diddy gagal mendapatkan jaminan untuk kali ketiga. Ya, upaya terbaru Sean Combs untuk mendapatkan jaminan akhirnya ditolak lagi. Combs was previously denied bail back in September as well. Diddy telah ditahan atas tuduhan pemerasan, perdagangan manusia, dan pelanggaran serius lainnya sejak September 2024. Hakim menolaknya karena dianggap sebagai ancaman untuk menghalangi jalannya penyelidikan, meskipun tim hukum rapper ini menawarkan jaminan sebesar $50 juta, tahanan rumah, dan penjagaan selama 24 jam non-stop. This is the third time this judge not buying it. Di percobaan terbaru, hakim memutuskan bahwa situasi ini dapat mengancam keselamatan para saksi hingga berpotensi menimbulkan tindak kekerasan. He has a propensity to violence, and that alone is a reason why we cannot agree to the proposed bail package. Keputusan tersebut mengacu pada video tahun 2016 yang merekam Diddy menyerang mantan pacarnya Casey Ventura di lorong hotel, serta sejumlah pesan teks yang memberatkan di mana Casey mendeskripsikan luka-lukanya hingga mengecam tindakan Diddy. We're going to begin tonight with the alarming images now emerging of Sean Diddy Combs. The new video obtained exclusively by CNN. Diddy juga dituduh melanggar peraturan komunikasi penjara dengan menggunakan akses telepon narapidana lain untuk menghubungi orang-orang di luar daftar yang telah diizinkan. We've heard these allegations that he was, using other inmates in phone accounts to try to make phone calls in a way to make it so that they wouldn't be monitored. Namun, hakim menambahkan bahwa Diddy dapat mengajukan kembali permohonan jaminan jika penahanannya menghambat persiapan persidangan. Sidang federal Diddy dijadwalkan pada 5 Mei 2025. As the family left court moments after learning the family patriarch will stand trial May 5th on charges of racketeering conspiracy, sex trafficking, and prostitution, Combs has pleaded not guilty and remains locked up in jail. Ada isu sengketa pada kekayaan Diddy,
Jika kabar terbaru ini benar adanya, ibu Sean Diddy Combs dan salah satu putranya diisukan terlibat sengketa perebutan kekayaannya dalam jumlah besar. Perselisihan ibu Diddy, Janice, dan putranya, Christian, diawali dari pengelolaan aset kekayaan jutaan dolar milik Diddy yang saat ini sedang mendekam di penjara. Aset yang dimaksud seperti brand pakaian Sean John, stasiun TV Revolt, dan label rekaman Bad Boy Records. Menurut berbagai sumber termasuk In Touch Weekly, tensi ketegangan semakin meningkat dengan Janice percaya bahwa ia adalah orang yang tepat untuk mengelola aset-aset putranya. Embattled music mogul Sean Combs' mother is defending her son. Sementara itu, Christian yang berusia 26 tahun dikatakan punya tekad yang sama untuk mengelola aset tersebut. Namun, masih belum dapat dipastikan berapa banyak dari kekayaan tersebut yang akan tersisa. Hal ini disebabkan oleh Diddy yang berada dalam kesulitan ekonomi pasca proses hukum yang dialaminya. Dia baru-baru ini memasukkan rumah mewahnya di Beverly Hills ke daftar jual dengan harga 61,5 juta US dollar dan sedang mencoba menjual jet pribadinya. Mantan pengacara Combs, Mark Geragos, memperkirakan bahwa biaya tim pengacara elit Diddy bisa mencapai $1.750 per jam yang kemudian bisa menembus kisaran jutaan dolar. Calon Direktur FBI pilihan Donald Trump berjanji mengungkap Diddy List. For decades, an invite to one of Sean Diddy Combs' infamous parties was a ticket to rub shoulders with Hollywood's elite. Calon Direktur FBI dari Presiden terpilih Donald Trump, Kash Patel, berjanji untuk mengungkap Diddy List serta Epstein Files yang sedang populer saat ini. Dalam podcast Benny Johnson, Patel berkomitmen untuk mengungkap skandal ini dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga federal. And that's what they feared about Donald Trump. He's going to come in there and maybe give him the Epstein list and maybe give him the P. Diddy list. You know, he's going to come up there and maybe do all these things, and they are terrified. Dia mengatakan dalam tanda kutip, rakyat Amerika berhak mengetahui kebenaran. Patel menekankan kontrol FBI atas data-data tersebut terutama Epstein List yang mengharuskannya berada di bawah kendali langsung Direktur FBI. Adapun pernyataan Patel yang ingin mengumumkan Diddy List langsung menarik perhatian luas. Says that these names will shock you. Wow. List ini mencakup nama para selebriti yang terkait dengan kejahatan sang rapper, termasuk yang terlibat dalam aksi kriminalnya Freak Offs. Drug-fueled sex parties for his own twisted enjoyment. And, so brutal, those involved required IV drips to rehydrate. Patel berkomitmen memberikan informasi transparan dengan mengatakan, dalam tanda kutip, Amerika berhak untuk mengetahui seberapa besar pengaruh skandal yang terjadi. Cara untuk melakukannya adalah dengan memberikan fakta sesungguhnya kepada rakyat Amerika. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Jamie Foxx menjawab isu Diddy yang telah meracuninya. According to eyewitnesses who attended the tapings of his Netflix special, Foxx allegedly claims Combs was responsible for his mysterious hospitalization in 2023. Ada rumor yang telah beredar selama berbulan-bulan bahwa Diddy adalah dalang di balik penyakit misterius yang mengancam nyawa Jamie Foxx pada tahun 2023. Sekarang telah dipastikan bahwa aktor dan komedian ini sudah menjawab kabar tersebut, khususnya isu perihal Diddy yang telah meracuninya selama proses syuting untuk acara spesial Netflix mendatang yang berjudul Jamie Foxx, What Had Happened Was. I said, if I can stay funny, I can stay alive. Beberapa penonton yang hadir dalam syuting tersebut mengungkapkan bahwa perkataan Jamie Foxx perihal Diddy merupakan penyebab penyakitnya adalah benar. Sumber lain mengatakan kepada TMZ bahwa komentar yang dibuatnya hanya untuk bercanda saja. Foxx allegedly blamed Diddy for his illness. Question is, was he joking? It's got to be a joke, though, right? I don't think he was joking. Y'all can determine was he joking or not when you see the show. Sementara itu, Joe Rogan turut menanggapi kontroversi tersebut dalam podcast populernya, membicarakan pernyataan tersebut bersama bintang tamunya. Sang pembawa acara meyakini bahwa, dalam tanda kutip, mungkin saja dia bercanda, tapi mungkin juga dia serius. Source in Combs' camp tells Access that Combs had no involvement whatsoever in Jamie Foxx's hospitalization. Apakah kamu mengikuti perkembangan terkini seputar Sean Diddy Combs? Informasi manakah yang paling mengejutkan? Ceritakan opini kamu pada kolom komentar di bawah ini. Apparently this dude has rage issues. Yeah. Maybe just a little bit.